Tahu lah ya fans fanatiknya seperti apa. Dramanya diadaptasi, tapi pemainnya nggak nonton dramanya, apalagi baca webtoonnya. Terus mau bikin karakter sendiri dan telah mempertahankan posisi teratas di box office Korea. Film ini juga menduduki posisi nomor 1 di box office Indonesia. Hi everyone, I'm Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang baik aja, jangan menyerah ya. Ayo dong, semangat. Fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa informasi soal perfilman. Ada 2 topik yang akan kita bahas guys. Mulai dari film Business Proposal versi Indonesia, dan yang kedua adalah tentang Dark Nuns. Untuk pertama mungkin kita bisa bahas dulu ya tentang bagaimana film Business Proposal. Nah teman-teman, sekedar untuk informasi saja, sebelumnya Falcon Pictures itu resmi mengumumkan tentang perilisan dari film Business Proposal versi Indonesia. Sekedar informasi saja, sebelumnya itu udah ada versi Korea ya guys, yang mana untuk drama ini itu diadaptasi dari webtoon. Anyway, usai Falcon Pictures itu mengumumkan akan perilisan dari Business Proposal versi Indonesia dan sudah merilis teasernya nih guys. Pada kala itu menuai reaksi pro kontra, dan itu juga sudah kita bahas ya di video ini. Dan seperti yang kita lihat, pro kontranya itu adalah berpusat pada pemilihan pemainnya, terutama adalah pemilihan Abizar sebagai Kang Tae-moo. Beberapa netizen itu menilai bahwa Abizar kurang cocok nih guys untuk memerankan Kang Tae-moo. Terlebih usai melihat bagaimana gap usia atau perbedaan usia antara Abizar dan juga Ariel Tatum. Karena kalau di dramanya Shin Hari sama Kang Tae-moo itu terlihat seumuran guys, begitu. Dan mengenai kritikan ini, seperti yang aku kutip dari Voy.id, Abizar merasa bahwa ini itu sudah menjadi hal yang wajar bagi seorang aktor ketika berkarya. Yang terpenting baginya adalah semua pemain membuat film ini dengan hati yang senang. Dia juga merasa nggak selalu bisa untuk memenuhi ekspektasi orang atas sesuatu hal, dikarenakan film ini hanya sebuah adaptasi yang dibuat versi Indonesia. Lebih lanjut, dia mengatakan, dan kita pun gak bisa untuk memenuhi ekspektasi orang-orang. Biarkan ekspektasi itu terpenuhi sendirinya. Ditambah juga ini kan adaptasi dari webtoon dan serial Koreanya. Jadi gak bisa kita samakan persis ya 100%. Ini adalah karya Indonesia. Ini yang telah kita sajikan dan ini yang kita development dengan baik. Well, seperti itulah bagaimana tanggapan dari Abizar mengenai kritikan tersebut. Dan teman-teman, belakangan ya Abizar dikritik lagi nih dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang beberapa statementnya, terutama perihal apakah menonton drama tersebut ataupun tidak. Dan sebenarnya bukan hanya Abizar saja sih yang dikritik, tapi beberapa pemainnya kecuali Ariel Tatum itu dikritik dikarenakan bagaimana pernyataan mereka. Karena hanya Ariel Tatum yang seperti kayak nonton dramanya secara full guys. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak ya seperti apa statement dari para pemain Business Proposal versi Indonesia. Memang memutuskan untuk nonton series sebelum aku baca skenario dan tamatnya itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari para pemain Business Proposal versi Indonesia. Dan ini pun lantas menuai reaksi yang pro kontra. Beberapa netizen mengatakan bahwa karena ini adalah adaptasi gitu ya kan, adaptasi dari webtoon dan juga udah ada versi dramanya, seharusnya para pemainnya bisa nonton dulu dramanya atau enggak baca dulu webtoonnya untuk mendalami peran tersebut. Begitu. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah penting untuk nonton dramanya dulu ataupun baca webtoonnya dulu sebelum memerankan sebuah karakter diadaptasi dari webtoon ataupun drama yang lain? Gimana nih pendapat kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, ternyata nggak cukup sampai di situ saja nih. Ada lagi statement Abizar yang sekarang ini itu menuai reaksi yang keras dari kalangan netizen. Jadi dalam sebuah acara bersama dengan Choky Pardede, Abizar mengatakan seperti ini guys. Ini waktu kalian ditawarin dan kalian tahu ini adalah IP dari awal dari webtoon Korea, terus pastikan juga research. You guys pastikan research sendiri kan.
beban nggak sih kalau memerankan sebuah IP yang sebelumnya udah pernah ada? Karena kan orang udah punya ekspektasi dengan karakter-karakter yang kalian akan mainin. Cukup beban menurut gue. Ditambah juga tahu lah ya fans fanatiknya seperti apa. Apalagi kemarin, wow, ini punya different level of fanatism yang gitu-gitu. Ya, dan kita pun menghargai itu gitu. Kita kayak cukup berterima kasih karena mungkin kalau misalnya kita sesuai dan kita bisa melampaui ekspektasi itu, mereka pun juga bisa akhirnya menghargai kita banget gitu. Dan dari awal pun kayak keluarga gue, kakak gue yang mereka juga fans Korea, mereka bilang kayak siap-siap ya kalau misalnya nggak sesuai, kita bakal bla 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 gitu. Udah disclaimer dia. Udah disclaimer awal, gue bilang, udahlah, lihat aja dulu, lihat nanti deh. Terus kita. Alright, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya. Dan pada akhirnya, statement dari Abizar yang mengatakan fans fanatik tadi itu banyak di highlight nih guys sama orang-orang. Dan di sosial media khususnya di Twitter, ini pun lantas menjadi topik perbincangan hangat dengan netizen yang berkomentar seperti ini. Coba kita baca ya seperti apa komentar-komentar mereka. Fans fanatik katanya, ini kita sensor ya guys, karena ini tuh kata umpatan dalam bahasa Korea. Dia tuh ngerti gak sih kalau penonton K-drama itu makin berang itu kenapa? Karena omongan dia yang stop nonton di episode 1 dan berencana menciptakan karakternya sendiri. Oke lah nggak nonton ya, tapi minimal baca webtoonnya nggak sih? Bukannya research sebuah karya yang akan diadaptasi itu menunjukkan effort dari aktor itu sendiri ya? Kenapa malah seolah-olah jadi playing victim gini? Sejak kapan pula nonton drakor ada fans fanatiknya? Gue setiap ganti drakor aja ganti bias. Mana bisa dikatain fans fanatik drakor? Pertama, ada webtoon bagus. Yang kedua, diadaptasi jadi drama dengan karakter sesuai sama webtoonnya. Penggemar webtoon dan dramanya pada suka. 3. Dramanya diadaptasi, tapi pemainnya nggak nonton dramanya, apalagi baca webtoonnya. Terus mau bikin karakter sendiri, nggak sekalian aja bikin sendiri tanpa unsur adaptasi. Gue nggak pernah sih nonton dramanya ya, tapi aneh banget nggak sih meranin karakter, tapi malah bikin karakternya sendiri. Kayak disuruh jadi berang-berang, malah jadi beruang. Orang Indo tuh kenapa deh takut banget kritikan? Setiap kritikan dianggap sebagai hate comment, padahal harusnya dia itu paham gimana cara kerja profesional di bidangnya. Kalau aktor muda kita banyak yang mikir kayak gini, gimana nih mau maju perfilman Indonesia? Ini sutradaranya, produser, dan lain-lain, apa nggak memberikan arahan dulu untuk buat pemain harus bagaimana menanggapinya? Kan nggak kecil juga modal bikin series gini, apalagi remake. Atulah tegur Pak, Bu. Baru tahu sih orang yang mengkritik sebuah karya karena nggak ngikutin brief itu fans fanatik. Sejak kapan orang Miracle in Cell aja berhasil kok? Harusnya dia bilang nih dia bakal peranin karakternya dengan gayanya sendiri nggak sih? Maksudnya kayak improve. Tapi kalau dia bilang akan ciptain karakternya sendiri, ya beda cerita dong. Gak fanatik bang, coba deh dengar perkataan abang lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Dan kalau kalian sendiri, gimana nih pendapatnya akan isu yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Kalau aku sendiri setuju banget sih sama komentar ini. Karena ya teman-teman, dari beberapa karya yang aku tonton, maksudnya karya yang kayak di remake gitu dari Korea ke Indonesia, aku melihat bahwa ada perbedaan gitu loh guys, dari setiap aktor memerankan karakter tersebut. For example adalah Sweet 20. Itu kalau aku bandingkan bagaimana aktris dari Koreanya dengan Tatiana Sapira yang memerankan karakter tersebut, itu kelihatan banget guys perbedaannya. Bahkan kalau aku bandingkan juga dengan Davika yang memerankan karakter itu versi Thailandnya, itu juga beda banget. Ketiga artis ini beda banget guys. Tapi meskipun beda nih bagaimana gaya mereka, yang disampaikan tetap sama. Mungkin untuk Abizar pengen mengatakan seperti itu ya, atau kayak pengen membawakan karakter itu dengan gayanya sendiri, mungkin seperti itu. Namun mungkin pemilihan katanya yang agak kurang tepat, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi yang pro kontra. Dan untuk netizen mengkritiknya karena menurut mereka ini kan adaptasi ya. Jadi kalau adaptasi berarti ya lu harus bawain karakter yang sesuai dengan adaptasinya, bukan menciptakan karakter sendiri. Kalau menciptakan karakter sendiri ya udah lebih baik buat film tanpa ada embel-embel adaptasi. Begitu guys. Next, informasi berikutnya kita bakal bahas tentang Darkness yang mendominasi box office Korea dan Indonesia. Wow, amazing banget ya. Film terbaru dari Song Hye Kyo yang bertajuk Darkness telah memulai box office globalnya dengan kesuksesan yang luar biasa. Film tersebut berhasil nih menduduki posisi puncak box office domestik selama minggu pembukaannya dan mengamankan posisi nomor 1 di tanah air.
tempat film tersebut ditayangkan perdana secara bersamaan. Film ini menarik 160.000 penonton pada hari pembukaannya dan telah mempertahankan posisi teratas di box office Korea selama 3 hari berturut-turut sejak perilisannya. Di Indonesia sendiri, film ini berhasil nih menarik sekitar 310.000 penonton selama minggu pertamanya nih guys. Dan ini menandai pembukaan terbaik untuk film Korea manapun di Indonesia. Film ini juga menduduki posisi nomor 1 di box office Indonesia selama 3 hari berturut-turut. Wow, amazing banget. Jujur aku sendiri pengen banget sih guys ikut nonton film ini, tapi gimana ya? Di sini tuh nggak ada bioskop cuy. Emang sedih. Jadi masih nunggu tayang di platform OTT kayak Netflix. Moga ya sih bisa tayang di Netflix. Adapun film ini mendapatkan pujian karena dramanya yang cukup intens dan perjuangan putus asa para tokohnya untuk menyelamatkan anak laki-laki dari roh jahat. Sementara itu, dalam 3 hari, Darkness berhasil mencapai 600.000 penonton guys di Korea Selatan, dan ini memberikan dorongan bagi box office domestik dan berkontribusi pada pertumbuhan pasar. Alur ceritanya yang dramatis dan penuh emosi telah menghasilkan banyak pujian dari mulut ke mulut di semua kelompok umur. Dengan liburan tahun baru Imlek yang dimulai pada tanggal 27 Januari, harapan tinggi untuk kinerja film itu terus kuat nih guys. Selain itu, para penonton dari film ini juga memuji tentang bagaimana penampilan dari para pemainnya yang memukau. Dikutip dari All K-pop, beberapa dari mereka berkomentar seperti ini guys. Aktingnya sangat bagus sih dan menegangkan. Ini bukan sekedar film tentang pengusiran setan biasa loh. Pesan tentang orang-orang yang berusaha menyelamatkan nyawa benar-benar berkesan. Song Hye Kyo memukau banget ya dengan tatapan dan ekspresinya. Aktingnya gila banget. Penampilan Jo Yo Bin juga luar biasa. Aku menangis bersama dengan Mikaela di adegan terakhir. Akting Moon Woo Jin sungguh mengesankan. Aku selalu menganggap Jo Yo Bin sebagai aktris yang bagus, tetapi dia telah berkembang hingga mampu melampaui berbagai genre. Tentu saja Song Hye Kyo adalah yang terbaik. Penampilan Kim Go Ki juga hebat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Selain itu, salah satu pemain dari film tersebut, yakni Jo Yo Bin, itu membagikan review dari Kim Se-yoon di IG Story. By the way guys, aku mau kasih note dulu. Dikarenakan ini kan kita pakai fitur Google Lens ya, atau Google Translate seperti itu. Mungkin terjemahannya kayak kurang akurat gitu, atau kayak terkesan amburadul juga terjemahannya. But meskipun demikian, kita masih bisa paham kok guys. Langsung aja aku bacain ya guys seperti apa reviewnya. Poin yang pertama, intinya ya bukan untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh biarawati, tetapi untuk memikirkan apa yang hanya bisa dilakukan oleh biarawati. Ini adalah cerita di mana kebebasan yang diperoleh berkat tidak ditahbiskan secara resmi tampak lebih besar daripada pembatasan yang diperoleh karena tidak ditahbiskan secara resmi. Untuk saat ini aku akan tutup mulut aja deh karena cara spesifiknya menggunakan kebebasan itu nanti bakal jadi spoiler. Tetapi aku ingin mengatakan hidup aktor Kim Go Ki, Black Priest, atau yang pertama nih guys, The Priest maksudnya. Dua karakter utamanya itu adalah pendeta dan juga pendeta, kerjasama guru dan murid, profesional dan apatir, veteran dan juga pemula. Sementara untuk Dark Nuns, dua karakter utamanya adalah Sister dan juga Yami. Di mataku ya, film ini tampak seperti film yang melempar bola lengkung, film teman wanita dengan bentuk fishing dari genre okultisme. Film ini juga memiliki aspek-aspek seperti film perjalanan Yunia dan juga Mikaela. Namun, aku adalah seseorang yang suka film sahabat karib dan film perjalanan. Poin yang ketiga, tokoh utama The Freeze melakukan home run dari belakang. Sementara, tokoh utama dari Darkness itu melakukan sacrifice punch. Bagaimana kamu bisa mengalahkan sensasi home run? Sebaliknya, ada kesedihan tertentu dalam sacrifice punch. Itulah emosi inti yang aku rasakan dari film ini. Sensasi dua pendeta yang kesepian memenangkan kemenangan besar, tetapi kesedihan karena membantu dua biarawati yang kuat dan juga bergabung. Jadi maksudnya itu adalah baik yang The Freeze ataupun Darkness itu punya sensasi tersendiri guys saat menontonnya. Dan menurutnya Darkness itu memiliki kesedihan tertentu nih guys. Jadi itu adalah emosi inti yang ia rasakan ketika menonton film tersebut. Begitu. Lanjut ke poin yang berikutnya. Aku dulu berpikir bahwa genre okultisme adalah cerita tentang melawan roh jahat. Namun film ini adalah cerita tentang menyelamatkan orang. Itu bukan cerita tentang beruntungnya menyelamatkan orang dengan melawan roh jahat dan juga menang. Tetapi ini adalah cerita tentang melawan roh jahat sampai akhir dengan tujuan menyelamatkan orang dengan cara apapun. Beberapa orang mungkin mengatakan seperti itu, tapi ada juga kok orang yang sepertiku yang merasa bukan seperti itu. Itulah mengapa aku sedikit tersentuh sama film ini. Aku merasa kasihan sama Yunia yang masuk dan Mikaela yang berlari keluar. Ini adalah kisah tentang kegigihan dan perjuangan tanpa henti. Bukan karena mereka ingin menang, tetapi karena mereka ingin menyelamatkan seseorang. Jika kamu berkata ilmu goib seharusnya menakutkan, bukan menyentuh, mungkin ilmu goib maksudnya adalah film horor kali ya, I think so. Aku nggak punya apa-apa sih untuk dikatakan, tetapi aku juga bertanya-tanya, mengapa ilmu goib atau film horor nggak bisa menyentuh? Beberapa orang mungkin mengatakan, itu bukan
bukan film horor yang sesungguhnya. Tetapi ada juga kok orang-orang sepertiku yang menganggap bahwa film horor dengan caranya sendiri menyenangkan. Tentu aja ini bukan film tanpa kekurangan ya, tetapi bagiku itu adalah film yang kelebihannya didahulukan. Intinya adalah dia mengatakan bahwa gak selamanya film horor itu harus menakutkan, bisa juga menyedihkan. Dan film ini mungkin ada kekurangannya, tapi kita juga jangan lupa bahwa film ini juga punya kelebihan. Begitu guys. And the last, dia mengatakan bodinya itu pengen tahu gimana reaksi dari para penonton usai filmnya dirilis. Dan dia katanya akan mencari tahu ulasan dari orang-orang yang sudah menonton film tersebut. Anyway, kalau kalian sendiri yang kemarin udah nonton film Dark Knight, gimana nih reviewnya? Ayo dong bagi-bagi sama kita, sharing-sharing dong guys. Antar komen ya di kolom komentar. Cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusof Game pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau seandainya aku ada salah nih, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill beberapa produk hair care yang aku pakai. Kita mulai dulu dari shampoo. Ya, untuk shampoo sendiri jujur aku sebenarnya pakai beberapa. Salah satu brand yang aku pakai adalah brandnya Natur yang ini guys, aloe vera extract. Yang aku suka dari shampoo ini adalah pertama, dia itu busanya udah dikit, gak bikin rambut kering juga. Rambut juga terasa lebih lembut dan nampak lebih berkilau teman-teman. Dan yang terpenting adalah bagaimana kandungannya. Ini kan ada kandungan aloe vera extract ya. Nah, kandungan ini akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan menjaga kesuburan rambut sehingga rambut itu menjadi lebih sehat dan juga lebat teman-teman. Terus yang berikutnya adalah conditioner. Jadi setelah pakai shampoo pakai conditioner ya guys. Dan kalau aku sendiri ada sebenarnya beberapa rekomendasi sih guys. Tapi untuk sekarang ini atau selama beberapa 2 bulan terakhir aku cuma pakai ini, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Yang buat aku suka dan juga betah pakai conditioner ini adalah pertama, dia tuh ngebuat rambut jadi halus. Terus ini juga ngebuat rambut jadi lebih berkilau guys. Ini juga harum banget, harganya juga terjangkau banget. Hemat banget sih waktu pakai ini. Next, kalau ini produknya Onyx ya guys, Hair Vitamin Fragrance Free. Jadi buat teman-teman yang memiliki permasalahan rambut yang bau apek, bisa banget coba ini. Ini adalah testimoni jujur setelah aku pakai ini. Oke, dia wanginya bener-bener awet banget, tahan lama banget guys. Kemarin ya ibu aku, dia kan habis keramas ya, terus dia nggak biarin rambutnya sampai kering dulu, langsung dan ini membuat rambutnya agak kurang sedap gitu guys baunya. Dan setelah itu aku pakai ini, dan setelah pakai ini ya, rambutnya itu jadi lebih harum guys, serius. Oke, dan kalian tau gak, sampai keesokan paginya aromanya itu tetap ada, bertahan lama banget. Dan sekedar untuk informasi, ini juga mengandung beberapa kandungan. Salah satunya adalah ceramide, di mana kandungan ini dapat membantu menghidrasi dan merawat rambut rusak. Selain itu, ini juga ada UV protection loh guys, yang dapat membantu melindungi rambut dari efek buruk sinar matahari dan juga polusi. Terus habis keramas biasanya aku juga pakai tonik ya guys. Kalau tonik sendiri untuk sekarang ini aku pakai toniknya Natur yang ginseng extract. Ini aku pakai untuk dapat membantu mengurangi rambut yang rontok. Oh ya, sekedar informasi, ini adalah varian ginseng extract, yang mana kandungan ginseng extract dalam produk ini itu dapat merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut menjadi tetap kuat dan juga sehat. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Oke, thank you so much semuanya and bye bye.